Qala al-muallif rahimahullah, ma'na qaulihim, makna perkataan mereka para ulama, an-nutqu bisyahadataini, mengucapkan dengan dua syahadat, syaturun, separuh, minal imani, dari iman. Qad alimta, telah mengetahui oleh engkau, anna nutqa bisyahadataini, bahwa mengucapkan dengan dua syahadat, min qadirin, dari seorang yang mampu, ala nutqi, di atas mengucapkan, di atas berkata-kata, syarutun, itu syarat, lisihhatil imani, bagi sahnya iman. Waqila, dan dikatakan, laisan nutqu, bukanlah mengucapkan, bisyahadataini, dengan dua syahadat, mujarrada syarutin, sebatas syarat, lisihhatil imani, bagi sahnya iman, ghairu dakhilin, yang tidak masuk, fi haqiqatil imani, dalam hakikat iman. Bal, bahkan, al-iqraru, pengakuan, ayat nutqu bisyahadataini, artinya mengucapkan dengan dua syahadat, bil lisani, dengan lidah, syatrun, separuh, nisfun, ay juz'un, atau sebagian, minal imani, dari iman, azimun fid dini, perkara agung dalam agama. Nah, pada malam kemarin kita membahas bahwa an-nutqu bisyahadatain adalah syartun, syarat, lisihhatil iman, syarat lisihhatil iman. Nah, ada pendapat ulama lain mengatakan dengan istilah syatrun atau nisfun bagi iman. An-nutqu bisyahadatain disebutnya syatrun, bagian atau sebagian daripada iman. Nah, sehingga dalam pendapat ini, maka an-nutqu bisyahadatain bagian daripada iman itu sendiri, bagian daripada iman itu sendiri. Wal qailu, dan orang yang berpendapat bidzalika, dengan demikian itu, Abu Hanifah, yaitu Abu Hanifah, wa atba'uhu, dan para pengikutnya Abu Hanifah, wa ba'dul asy'ariyati, dan sebagian ulama Asy'ariyah, wa ghairihim, dan selain mereka. Fahuwa, maka dia, iman, indahum, menurut mereka Abu Hanifah dan para pengikutnya, ismun, adalah nama, li amalayil qalbi wal lisani, bagi dua pekerjaan hati dan lidah, jami'an, seluruhnya. Ay at-tasdiqi bil qalbi, artinya membenarkan dengan hati, ma'al iqrari bil lisani, dengan pengakuan dengan lidah, bersama pengakuan dengan lidah. Jadi iman itu dalam pendapat Imam Abu Hanifah tidak hanya terkait dengan bagian hati saja, tetapi mengucapkan dengan mulut juga bagian daripada iman. Nah, karena itulah maka Imam Abu Hanifah menyebutnya dengan syatrun, istilahnya begitu. Nah, sementara ulama lain menyebutnya, ada sebagian ulama lain menyebutnya dengan syartun. Mengucapkan dua kalimat syarat itu namanya apa? Syartun. Jadi di luar daripada iman. Yang dimaksud di luar daripada iman, bahwa syahadat dengan lidah tersendiri, kemudian pengakuan atau keyakinan dengan hati tersendiri.
tetapi keduanya harus didatangkan. Nah, kalau dalam pendapat Abu Hanifah disebutkan bahwa an-nutqu bisyahadatain dan at-tasdiq bil qalb itu adalah iman. Sekaligus dua-duanya itu iman. Jadi keduanya wajib didatangkan sekaligus. Yang oleh beliau kemudian disebutkan bahwa nutqu bisyahadatain itu disebutnya apa? Syatrun. Nah, gitu. Wa ala hadzal qawli, dan di atas ini pendapat, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya, fa inna man saddaqa biqalbihi, maka sungguhnya siapa orang yang membenarkan dengan hatinya, wa kana qadiran, dan adalah dia orang qadiran mampu ada nutqi, di atas berbicara, walam yaqa' minhu an-nutqu bisyahadataini, tetapi tidak terjadi darinya ucapan dengan dua syahadat, bahwa kafirun. Kesimpulannya sama saja sebenarnya, baik yang mengatakan syarutun atau yang mengatakan syatrun. Yang jelas bahwa mengucapkan dua kalimat syahadat itu wajib bagi orang yang hendak masuk Islam, selain at-tasdiq bil qalb atau al-i'tiqad bil qalb dengan hatinya, tetapi juga wajib al-iqrar bil lisan. Nah, orang yang tidak mau iqrar bil lisan, fahuwa kafirun mukhalladun, maka dia kafir mukhalladun yang dikekalkan fi nari jahannam, di neraka jahannam. Wa hadha huwa as-sahihu, dan ini ia pendapat as-sahihu yang sahih, wal mu'tamadu, dan yang menjadi sandaran, fi hadhil mas'alati, dalam ini masalah, kama sabaqa, sebagaimana telah terdahulu penjelasannya. Walaupun ada istilah syatrun dan syartun, tapi kesimpulannya sama, bahwa an-nutqu bisyahadatain itu wajib didatangkan. Tidak hanya al-i'tiqad bil qalb atau at-tasdiq bil qalb, tapi juga al-iqrar bil lisan. Lanjut. Wa ba'da an 'arafta, dan setelah mengetahui oleh engkau haddal imani, akan batasan iman, masyan ala madhhabi Abi Hanifah, diberlakukan di atas mazhab Abi Hanifah, wa ba'dil, atau sesuai di atas mazhab Abi Hanifah, wa ba'dil asy'ariyati, dan sebagian ulama Asy'ariyah, wa ghairihim, dan selain mereka. Fal Islamu, maka Islam, isyrhanna, jelaskan oleh engkau, haqiqatahu, akan hakikatnya Islam, ay waddihha, jelaskan oleh engkau akan hakikat Islam, mufassiran iyyaha, hanya menafsirkan oleh engkau iyyaha, terhadap hakikat al-Islam, jaryan ada hadzal qawli, sesuai di atas ini pendapat Imam Abu Hanifah, bil amal salih, dengan amal saleh, ai artinya imtithalil ma'murati, mengerjakan perintah-perintah, wajtinabil manhiyati, dan menghindari perkara-perkara yang dilarang. Wal muradu bidzalika, dan yang dimaksud dengan demikian itu bil amalis salih, al iz'anu zahiriyyu, itu pengakuan secara zahir, litilkal ahkami, bagi itu hukum-hukum, kal iqrari, hukum-hukum dalam syara' atau dalam Islam, kal iqrari, seperti pengakuan biwujubis salawatil khamsi, dengan kewajiban salat yang 5. In su'ila anha, jika ditanya seorang anha tentang salat 5 waktu. Fal Islamu, maka Islam, fil lughati, dalam bahasa, al khudu'u adalah ketundukan, wal inqiyadu, dan al inqiyad, sama artinya kepatuhan, tunduk, nurut. Itu makna Islam secara bahasa. Patuh, tunduk, nurut. Al-khudu', tunduk. Walau 'abbara al-Laqani, dan seandainya mengungkapkan oleh Syekh Ibrahim al-Laqani
inda hadhil mas'alati, di dalam ini masalah itu terkait dengan al-iman wal Islam, biqaulihi, dengan perkataan. Seandainya baitnya modelnya seperti ini, kata Syekh Jamil Hadim yang mensyarahnya, seandainya baitnya model begini, wa huwa syartun lal amal wa qila bal syatrun wal islam masyruhan bil amal. Wa huwa, dan dia nutqu bisyahadatain, syartun itu syarat, lal amal bukan amal. Jadi amalan-amalan bukan syarat li sihhatil iman, tetapi an-nutqu adalah syarat bagi li sihhatil iman, syarat. Wa qila, dan menurut satu pendapat, bal syatrun, bahkan syatrun sebahagian daripada iman, an-nutqu bisyahadatain. Wal Islam masyruhan bil amal, dan Islam jelaskan olehmu dengan amalan-amalan. Lakana ahsana, maka adalah lebih baik. Maksudnya begini, Syekh Ibrahim Al-Laqani membuat baitnya, kata beliau apa? Dari atas kemarin bait 18, wa fussiral imanu bit tasdiqi wan nutqu fihi al-khulfu bit tahqiqi faqila syartun kal amal wa qila bal syartun wal islam masyruhan bil amal. Beliau mengungkapkannya dalam baitnya itu seakan-akan gitu, seakan-akan dengan kata-kata qila di sini, faqila syartun kal amal wa qila bal, itu memberikan kesan tamrid. Tamrid itu artinya kaul yang lemah. Seakan-akan memberikan pendapat apa yang dikutip itu adalah kaul yang lemah terkait dengan bahwa itu syarat atau syatr. Diungkapkannya dengan kata-kata qila. Faqila syartun kal amal wa qila bal syatrun wal islam masyruhan bil amal. An-nutqu bi syahadatain disebutnya syartun atau syatrun, tapi diungkapkan dalam baitnya dengan kata-kata apa? Qila. Itu namanya dalam bahasa Arab sighah tamrid. Tamrid itu artinya pendapat yang lemah. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa para ulama sesungguhnya telah sepakat an-nutqu bi syahadatain itu adalah syartun li sihhatil iman. Terlepas disebutnya syartun atau syatrun, yang jelas wajib diucapkan dua kalimat syahadat ini. Dapat dipahami ini? Nah, makanya kata Syekh Jamil, seandainya bait syairnya modelnya begini, wa huwa syartun, dan dia an-nutqu bi syahadatain, syartun itu syarat, kan tegas namanya. Paham gak ini? Nah, baru diungkapkan waqila, dan menurut satu pendapat syatrun, istilah lain. Paham gak ini maksudnya? Nah, kalau ungkapan baitnya seperti itu, lakana ahsan, maka lebih baik itu baitnya itu, lebih cakep kalau bahasa kita yang gitu. Ada paham tidak itu? Mengapa kritik, kurang lebih demikian, dikritik oleh pensyarah bait ini? Karena lima fihi, karena apa yang ada di dalamnya. Kalau umpama ungkapannya seperti wa huwa syartun lal amal, lima fi, karena di dalam bait ini di atas minal istighna'i, dari mencukupkan an sighatit tad'ifi, daripada sighah tad'if fi qawlihi, di dalam perkataannya Syekh Ibrahim Al-Laqani, faqila syartun. Syekh Ibrahim Al-Laqani kan memakai baitnya, dalam baitnya faqila syartun kal amal wa qila bal syatrun. Jadi diungkapkan dua-duanya, baik yang dengan syartun atau syatrun dengan kata-kata apa? Qila. Nah, fi qawlihi faqila syartun. Wa li alla yatawahhamu mutawahhimun. Mengapa
dengan bait wa huwa syartun lal amal, lebih baik supaya tidak berprasangka gitu. Wali alla yatawahamu, supaya tidak berprasangka mutawahhimun oleh orang yang berprasangka min qawlihi, dari perkataannya Syekh Ibrahim Al-Laqani, kal amal, annal amala, sesungguhnya amalan, amal-amal soleh, ghairul iman, bukan yang bukan iman, itu syaratun lisihatil iman, sebagai syarat bagi sahnya iman. Kama anna nutqa bisyahadati ini syaratun lisihatihi, sebagaimana mengucapkan dua syahadat itu syarat bagi sahnya iman. Padahal tidak. Kalau dua syahadat itu betul syaratun lisihatil iman, tetapi kalau amal soleh bukan syaratun lisihatil iman, tapi disebutnya dia apa? Syarat apa, likamalil iman, syaratun likamalil iman, bukan lisihatil iman. Ada berarti paham ini? Nah, sementara baitnya Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan faqila syarutun kal amal. Kata-kata kal amal di situ memberikan pemahaman bahwa amal soleh itu seperti dua kalimat syahadat, merupakan syarat bagi sahnya Islam, seakan-akan begitu. Makanya dikritik bait syair ini oleh pensyarahnya itu Syekh Jamil Halim rahimahullah. Lanjut. Wal iskalu yazulu, wal iskal, dan problemnya yazulu, menjadi hilang, biqauli, dengan perkataan lal amal. Nah, jadi kalau bait, model bait syairnya seperti yang disarankan oleh Syekh Jamil Halim di sini, wa huwa syaratun lal amal, wa huwa, dan an-nutqu bisyahadatin syaratun, itu syarat, lal amal. Nah, sementara amal bukan syarat bagi sihatil iman. Fayasirul makna, maka jadilah maknanya anna nutqa bisyahadatain, bahwa mengucapkan dengan dua syahadat, syaratu sihhatin, adalah syarat sahnya iman, wal amalu laisa kadzalika, sementara amal soleh bukan syarat sahnya iman, tetapi syarat kamalil iman. Gitu ya, paham nggak itu? Nggak jelimet nggak? Ya cuman itu apa namanya, semacam perbaikan lah itu, supaya apa yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani tidak disalahpahami gitu. Seandainya baitnya seperti apa yang disodorkan oleh Syekh Jamil, lebih cakep sehingga maknanya jelas gitu. Dan orang tidak berprasangka kepada pemahaman yang salah nantinya. Lanjut. Bayanu afdhalil ibadatil badaniyyati wal maliyah, penjelasan paling utama ibadah badan dan ibadah harta benda. Bait nomor 20. Misalu hadzal hajj was salatu kada syiyamu fadri waz zakatu. Misalu hadza, seumpama ini. Nah, ini merujuk kepada bait sebelumnya nomor 19. Wal islam asyrahanna bil amal. Islam itu jelaskan olehmu dengan amalan-amalan. Nah, contoh daripada Islam itu ini dia. Al-hajju, seperti haji, was salatu, dan salat, kada siyamu, demikian pula puasa, fadri, maka ketahuilah oleh engkau, waz zakatu, dan zakat. Nah, penjelasannya, summa masalan nazimu, kemudian mencontohkan oleh nazim, penyusun bait, yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani, li ba'dil a'mali, bagi sebagian perbuatan-perbuatan, allati biha, yang dengannya, al-a'mal kamalul iman, kesempurnaan iman. Nah, jadi amalan-amalan berikut ini itu apa? Syaratu kamalil iman, bukan syaratu sihhatil iman. Sudah selesai kita bicarakan tentang syaratu sihhatil iman. Nah, sekarang akan dibicarakan syaratu
kamalil iman. Faqala, maka berkata oleh nazim, misalu hadza, seumpama ini, ay al-amalis salih, artinya amal saleh, ad-dalli, yang menunjukkan oleh amal saleh, alam qiyadi fa'ilihi, di atas ketundukan pelakunya amal saleh, zahiran, secara zahir, bita'diyatihi, dengan melaksanakan oleh seseorang atau fa'il al-a'mal as-salihata, akan amal-amal saleh, al-ma'mur biha, yang diperintah akan itu fa'il biha dengan amal saleh. Al-hajju, yaitu haji. Disebutkan satu-satu ini. Hanya saja di sini disebutkan pertama adalah tiba-tiba haji aja. Padahal yang duluan salat. Kudunya salat. Tapi mengapa di sini haji? Wa huwa, dan dia haji, min afdaliha, di antara paling afdalnya amal saleh. Nanti mengapa haji duluan disebutkan, di bawah ada penjelasan. Wa lughatan, dan secara bahasa, haji secara bahasa, huwa, dia, mutlaqul qasdi, adalah mutlak tujuan. Yang dimaksud secara bahasa, bertujuan itu artinya berhaji secara bahasa. Makna hajja yahujju artinya qasada yaqsidu, bertujuan. Wa syara'an, dan menurut syara', qasdul ka'bati, menuju Ka'bah, lin nusuki, untuk ibadah, al mustamili, yang mencakup oleh itu an nusuk, ala wuqufi bi Arafah, di atas wukuf di Arafah. Salah satunya bentuk ibadah haji. Wa huwa, dan dia, al hajju, alal mustati'i, atas orang yang mampu, wajibun, itu wajib, bil kitabi, dengan dalil Al-Quran, was sunnati, dan hadis, wa ijma'il ummati, dan kesepakatan umat Islam, marratan fil umri, satu kali seumur hidup. Artinya kalau sudah itu, maka berikutnya tidak wajib. Kalau sudah satu kali, berikutnya jadi tidak wajib. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, berfirman Allah ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, dan bagi Allah, 'alan nasi, atas manusia. Ini sigha memberikan pemahaman wujub, 'alan nas, atas manusia. Artinya wajib atas manusia. Hajjul baiti, berhaji ke Baitullah, man istata'a. Nah, sini ada penjelasan lanjutan, yaitu orang yang mampu, ilaihi, kepadanya, al-bait, sabilan, akan jalan. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis as-sahih, yang sahih, buniyal islamu, dibangun Islam, ala khamsin, di atas 5. Wa minha, dan darinya, khamsin, 5 perkara, al-hajju, yaitu haji. Wa qaddama an-nazimu, dan mendahulukan oleh nazim, penyusun nazam, oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, zikrul haji, penyebutan haji, fit tartibi, dalam tertib urutan bait, ala salati, atas salat, li ajlin nazmi, karena semata-mata nazam, la ghairu, bukan karena yang lain. Ya, supaya nazamnya, wazannya, wazan nazamnya itu apa? Sesuai wazannya. Itu wazan apa? Bahar rojaz. Wa illa, dan jika tidak, kalau bukan karena itu, maksudnya kalau bukan karena semata-mata urusan wazan pada nazam, fassalatu, maka salat, hiya, dia salat, afdalul a'mali, paling utama amalan-amalan saleh, ba'dal imani billahi wa rasulih, setelah iman dengan Allah dan Rasulnya.
Fala syai'a, maka tidak ada suatu apapun minal a'mali, daripada amal-amal saleh, yuwazi, yang menyamai as-salawatil khamsa, akan salat yang 5 waktu, wala yafduluha, dan tidak lebih utama atas salat oleh apapun, tidak ada yang lebih utama setelah iman dengan Allah dan dengan Rasulnya. Illal imanu billahi wa rasulih, kecuali iman dengan Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Baru kemudian salat. Fa innahu, maka sesungguhnya al-imanu billahi wa rasulih afdalul a'mali, paling utama amalan alal itlaqi, secara mutlak. Baru setelah itu apa? Salat. Wa qad i'tabara, dan telah menganggap ba'du jahalatil mutasawwifati, oleh sebagian orang-orang bodoh dari kaum sufi gadungan, al-mutasawwifah, yang dimaksud apa? Orang-orang mengaku tasawuf, ahli tasawuf, tapi apa? Palsu. Alladzina laisa lahum, yang tidak ada lahum bagi mereka, jahalatul mutasawwifah, minal fahmi, dari pemahaman, nasibun, bagian. Maksudnya orang-orang yang bodoh dan tidak faham urusan agama. Kata mereka, annal faqira, bahwa seorang yang fakir, ala za'mihim, di atas prasangka mereka, jahalatul mutasawwifah, in lam yastati', jika tidak mampu oleh seorang yang fakir, ayyahujja, untuk berhaji, fahuwa kafirun, maka dia menjadi kafir. Nauzubillah. Ini pendapat rusak. Kata mereka, kafir, fahuwa kafirun hadimun, menghancurkan, liruknin min arkanil islami, bagi rukun daripada rukun-rukun Islam. Wal'iyadzu billah, dan berlindung kita dengan Allah min hadzal kalamil khabisi, dari ini perkataan yang buruk, waddalalil ba'idi, dan kesesatan yang jauh. Itu pendapat rusak. Haji itu tidak mampu, gugur kewajiban darinya. Tetapi salat wajib atas setiap mukallaf, yang kaya, yang miskin, bahkan yang sehat dan sakit sekalipun. Orang itu selama ada dalam dirinya kesadaran, wajib sholat dalam keadaan apapun ya. Dalam keadaan apapun. Gak mampu berdiri, duduk. Gak mampu duduk, berbaring. Gak mampu berbaring maksudnya di atas bahu kanannya, miring ke arah kiblat. Tidak mampu miring, maka dia berbaring terlentang. Gak mampu dengan terlentang, dengan isyarat pada matanya misalkan, atau dengan isyarat matanya misalkan tidak mampu, maka dengan hatinya gitu. Selama seorang itu sadar, kewajib baginya sholat. Dalam hadis diriwayatkan, Rasulullah itu menjelang wafatnya, di akhir masa hidupnya, sakit yang menjadikan Rasulullah pingsan dari sakitnya itu, berat sakitnya. Ketika Rasulullah sadar atau siuman dari pingsannya, yang pertama kali ditanyakan waktu sholat. Udah masuk waktu sholat belum? Begitu itu. Udah masuk waktu sholat atau belum? Nah, jadi sholat itu afdalul wajibat, paling utama kewajiban setelah kewajiban iman dengan Allah dan Rasulnya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Waju'ilat qurratu 'aini fis shalah," dan dijadikan kesenanganku di dalam salat.
Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum salas." Diberikan kesenangan dari dunia kalian 3 perkara. Yang maksud adalah kesenangan tabiat, seperti umumnya manusia. Itu apa? At-tib. At-tib itu wewangian. Kemudian an-nisa, perempuan. Itu artinya kecenderungan kepada itu biasa saja seperti umumnya manusia. Tetapi kecenderungan yang paling utama kata Rasulullah, waju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Dijadikan kesenanganku lebih dari segala apapun adalah dalam salat. Jadi Rasulullah kalau sudah salat berarti masuk kepada apa? Apa yang paling disukai olehnya.